Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Aprilia Fajardisa Putri absen 8, Rahma Intan Karunisa absen 26, Rista Meida Putri absen 27. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Tergantung dari siklus hidup biologis organisme, gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis, gametosis, diploid menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit tumbuh dari spora haploid setelah meiosis spora. Gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan atau inti sel sperma. Oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin betina atau inti sel telur atau ovum. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah awal dari proses pembentukan sel spermatozoa yang biasa kita kenal sebagai sperma. Proses ini terjadi di organ kelamin jantan yang disebut testis, tepatnya bagian tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus berperan penting pada proses pembentukan sperma karena pada dindingnya terdapat calon sperma yang berjumlah ribuan. Benih-benih sperma ini diberi nutrisi oleh sel Sertoli yang juga terdapat di tubulus seminiferus untuk bisa melakukan pembelahan sel yang terdiri dari mitosis dan meiosis hingga pada akhirnya terbentuk menjadi sperma yang matang. Sperma yang matang kemudian disimpan di suatu saluran yang terletak di belakang testis, yaitu epididymis. Epididymis sperma bergerak ke bagian lain yang dinamakan vas deferens dan ductus ejaculatorius. Di dalam ductus ejaculatorius, cairan yang dihasilkan oleh organ reproduksi lainnya seperti vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan bulbo uretra ditambahkan pada sperma hingga membentuk cairan yang bisa disebut sebagai semen atau air mani. Cairan ini kemudian mengalir menuju uretra yang dikeluarkan ketika ejakulasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi spermatogenesis. 1. Hormon. Hormon memegang peranan penting dalam proses pembentukan sperma. Beberapa jenis hormon yang punya andil dalam proses ini yaitu LH. LH berfungsi untuk merangsang sel yang terdapat di testis untuk menghasilkan hormon testosteron yang dapat mendorong proses spermatogenesis terjadi. FSH. FSH merupakan hormon yang dapat merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP yang berfungsi untuk melindungi, menunjang, dan memberi makan benih sperma hingga menjadi sperma yang matang. Testosteron. Hormon testosteron dihasilkan oleh testis yang berfungsi merangsang perkembangan organ seks untuk melakukan spermatogenesis. Keseimbangan hormon-hormon di atas akan membantu pembentukan sperma yang berkualitas. 2. Suhu testis. Peningkatan suhu di dalam testis akibat demam berkepanjangan atau terlalu lama melakukan kegiatan dengan kondisi panas yang berlebihan bisa menyebabkan berkurangnya pergerakan dan jumlah sperma serta meningkatkan jumlah sperma yang abnormal di dalam semen. Pembentukan sperma yang paling efisien adalah pada suhu 33,5 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh. Nomor 3. Penyakit. Penyakit ini serius. Pada testis akan terjadi penyumbatan pada vas deferens bisa mengakibatkan aeospermia yang merupakan gangguan di mana sperma tidak terbentuk sama sekali. Selain itu, jika terjadi pelebaran vena di dalam skortum kantong testis yang dinamakan varikokel dapat menyebabkan terhalangnya aliran darah pada testis sehingga mengurangi laju pembentukan sperma. Nomor 4. Obat-obatan. Penggunaan obat-obatan seperti simeditin, spironolactone, dan nitrofurantoin atau pemakaian ganja dapat mempengaruhi jumlah sperma yang dihasilkan. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam
hidung telur yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan benih sel-sel telur yang disebut oogonia. Pembentukan sel telur pada perempuan dimulai sejak di dalam kandungan ibu ketika masih terbentuk janin yang sudah memiliki organ reproduksi. Sama seperti pembentukan sperma, sel telur juga mengalami proses pembelahan yang disebut mitosis dan meiosis. Di akhir bulan ketika usia janin, semua oogenia telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Seluruh oogenia tersebut akan membelah hingga menjadi sel telur. Pembelahan ini baru berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Selama proses tersebut berlangsung, akan terbentuk 6-7 juta sel telur dan akan berkurang hingga sekitar 1 juta sel telur pada bayi yang dilahirkan. Sel telur tersebut mengalami penurunan jumlah hingga sekitar 300.000 sel telur yang disimpan hingga masa pubertas tiba. Usia masa pubertas seorang wanita akan memasuki masa aktif reproduksi di mana oogenesis kembali terjadi dalam waktu 1 bulan sekali yang diatur dalam siklus menstruasi. Selama masa aktif reproduksinya hanya sekitar 300-400 telur matang yang akan dilepaskan untuk selanjutnya dibuahi. Jumlah dan kualitas telur ini akan menurun seiring berjalannya usia seorang wanita selama siklus menstruasi berlangsung. Hidung telur akan menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut dengan folikel. Setiap folikel ini mengandung sel telur yang belum matang, namun hanya sel telur paling sehatlah yang pada akhirnya akan matang. Telur-telur yang paling sehatlah yang pada akhirnya akan matang. Telur-telur yang matang tersebut akan dilepaskan oleh indung telur ke saluran telur bernama tuba falopi. Selanjutnya, jika sel telur tersebut bertemu dengan sel sperma dan berhasil dibuahi, sel tersebut akan menetap di tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Dan jika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur akan keluar yang disebut menstruasi. Dan biasanya dari dalam tubuh sekitar 14 hari kemudian dalam bentuk darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi oogenesis. Proses pembentukan oogenesis dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon seperti FSH dan LH. Dan pada saat terjadi siklus menstruasi, bagian otak yang disebut hipotalamus menghasilkan hormon GnRH yang menstimulasi kelenjar penghasil hormon atau pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Kejadian ini menyebabkan serangkaian proses di ovarium sehingga terjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron yang akhirnya bisa merangsang ovulasi terjadi. Dan jika terjadi ketidakseimbangan pada hormon-hormon tersebut, ovulasi pun tidak terganggu. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu jenis pembentukan sel. Spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma yang dialami pria, sedangkan oogenesis pembentukan sel telur yang dialami wanita. 2. Lokasi terjadinya. Spermatogenesis terjadi di dalam testis pria, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium wanita. 3. Waktu terjadi. Spermatogenesis baru dimulai saat pubertas, sedangkan proses oogenesis sudah dimulai saat masih menjadi janin, yaitu pada tahap perkembangan embrio. Fase pertumbuhan. Spermatogenesis melibatkan fase pertumbuhan pendek, sedangkan oogenesis melibatkan fase yang panjang. Siklus terjadinya. Spermatogenesis terjadi secara terus-menerus setelah pubertas, sedangkan pada oogenesis terjadi dalam pola layaknya siklus. Spermatogenesis dan oogenesis adalah bagian dari proses reproduksi yang dipengaruhi beberapa faktor yang harus diperhatikan dan dijaga keseimbangannya. Jika mengalami gangguan pada kesuburan Anda, bisa saja penyebabnya terjadi pada kedua proses tersebut. Segera hubungi dokter untuk konsultasi lebih lanjut. Proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu proses spermatogenesis.
Spermatogenesis dimulai dari pembelahan sel yang belum matang atau spermatogonia secara mitosis selama 16 hari. Satu spermatogonia akan disimpan dan satunya lagi akan menjadi spermatogonia B. Spermatogonia B akan mengalami pembelahan secara mitosis 1, menghasilkan sel anak yang bersifat diploid. Spermatogonia hasil mitosis kemudian tumbuh menjadi spermatosit. Spermatosit kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 selama 24 hari dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau hanya setengah identik dengan induknya. Spermatosit sekunder kemudian membelah kembali secara meiosis selama beberapa jam dan menghasilkan 4 spermatid. Spermatid kemudian mengalami pematangan dengan berkembangnya mikrotubulus pada sentriol yang kemudian membentuk ekor sperma, nukleus, yang mengecil sehingga kepala sperma dan badan basal. Setelah pematangan barulah sel sperma yang siap dikeluarkan. Yang kedua yaitu proses oogenesis. Pada ovarium terdapat sel induk telur atau disebut juga oogonium yang bersifat diploid atau 2N, yaitu 23 pasang kromosom. Saat terjadi pembelahan mitosis, oogonium akan menggandakan dirinya dan membentuk oosit primer. Pada saat wanita mulai menginjak masa pubertas, oosit primer tersebut akan melanjutkan proses oogenesis dan masuk ke fase pembelahan meiosis 1. Jadi, fase pembelahan meiosis 1 terjadi pada saat wanita mulai pubertas. Pada fase pembelahan meiosis 1, oosit primer membelah diri menjadi 2 sel yang ukurannya berbeda dan masing-masing bersifat haploid. Sel yang ukurannya lebih besar diberi nama oosit sekunder, sementara itu sel yang lebih kecil dinamakan dengan badan kutu primer. Selanjutnya, oosit sekunder ini akan berlanjut ke fase meiosis 2. Fase meiosis 2 terjadi saat fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan pada sel telur oleh sperma. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder akan mati atau degenerasi. Namun jika ada fertilisasi, maka fase meiosis 2 akan berlanjut. Fase meiosis 2 adalah fase di mana oosit sekunder akan membelah diri menjadi 2 sel yang berbeda ukurannya. Sel yang ukurannya lebih besar disebut dengan ootit. Lalu sel yang lebih kecil adalah badan kutub sekunder. Pada saat yang bersamaan, badan kutub primer juga membelah menjadi 2, sehingga pada fase meiosis 2 akan menghasilkan 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. Selanjutnya, ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur yang matang, dan 3 badan kutub akan mengalami kematian atau disebut polosit. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.